Siang ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan ya terkait dengan program CSE ya, program Center of Services and Education yang digagas oleh Masyarakat Ekonomi Syariah Surakarta untuk membantu teman-teman UMKM. Kembali lagi di podcastmu Menebar Manfaat untuk Umat. Kali ini kita kedatangan dua pengurus MES Surakarta, yaitu Dr. Catur Sugiarto dan juga Mas Ismail Roni Prastio. Ya, Mas Catur ini adalah salah satu pengurus bidang organisasi, sedangkan Mas Roni ini adalah pengurus MES Surakarta bidang usaha. Selamat siang, Mas Catur dan Mas Roni. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Selain aktif di MES Surakarta, Mas Dr. Catur ini juga merupakan dosen ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Jurusan manajemen Mas ya, di manajemen, dan beliau juga sekaligus sebagai Kepala Innovation Hub. Divisi Startup Inovasi dan Divisi Startup dan Inkubasi, luar biasa. Dan Mas Roni ini selain aktif di Masyarakat Ekonomi Syariah Surakarta, beliau juga sebagai Ketua Forum UMKM Surakarta, Mas Roni ya? Iya, betul. Mantap sekali, kita kedatangan dua tamu yang luar biasa ini siang ini ya. Baik pemirsa, siang ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan ya terkait dengan program CSE ya, program Center of Services and Education yang digagas oleh Masyarakat Ekonomi Syariah Surakarta untuk membantu teman-teman UMKM ya. Baik, mungkin Mas Catur ini sebagai PIC program CSE mungkin bisa menceritakan Mas, kira-kira CSE itu seperti apa sebetulnya? Ya, CSE ini sebenarnya adalah konsepnya sharing ya, sehingga harapannya ke depan program ini bisa dimanfaatkan oleh UMKM dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Kita mencoba untuk memfasilitasi mereka dalam beberapa bentuk layanan terpadu, Mas. Sehingga awal mulanya kita memang berangkat dari layanan penyediaan jasa fotografi, foto produk gitu ya. Tapi kedepannya memang tidak hanya dari sisi teknis ya, tetapi kita juga perlu memperkuat fondasi bisnis mereka melalui pelatihan-pelatihan gitu. Saya sangat tertarik dengan kata sharing tadi. Mungkin bisa diceritakan ini konsep atau filosofinya seperti apa ini sharing ini? Ya, sharing ya. Sharing ini sebenarnya dalam Islam itu sudah digariskan ya, bahwa kita harus saling berbagi ya kan, saling memberi, sehingga UMKM itu memiliki keterbatasan dana misalkan. Mereka harus membeli kamera, harus menyediakan studio untuk mendapatkan kualitas yang bagus. Sedangkan di sisi lain untuk mengembangkan bisnis mereka utamanya untuk pemasarannya, mereka membutuhkan kualitas gambar yang bagus ya, kemudian teknis penjualan yang mumpuni. Nah, sehingga MES ini memiliki sumber daya yang luar biasa ya, ada dosen, ada praktisi ya, yang mereka bisa memberikan atau sharing ya, ilmunya, sekaligus kita menyediakan infrastruktur untuk mengembangkan bisnis mereka. Seperti itu sih sebenarnya konsep awalnya. Oh, sangat menarik Mas Catur. Karena memang kalau kita sering mendengar tuh istilah profit loss sharing di dunia ekonomi Islam itu kan terbatas pada ini ya, pembiayaan ya, mudharabah, musyarakah. Tapi ini muncul sebuah konsep sharing facilities, sharing infrastructure, sharing knowledge juga ya. Jadi saya kira ini luar biasa. Mas Roni nih ya, ini Mas Roni kan sudah aktif lama berkecimpung di dunia UMKM ya. Kira-kira program CSE ini benefitnya atau dampak positifnya dapat dirasakan secara langsung atau tidak ini Mas Roni? Saya pikir untuk kalau UMKM itu kan usaha mikro kecil menengah ya. Kalau yang dilakukan oleh CSE ini akan sangat berdampak pada yang mikro, karena kebutuhan masyarakat pelaku usaha mikro itu kan mereka keterbatasan modal, semua dikerjakan sendiri. Dengan adanya CSE ini, program ini ya diharapkan bisa membantu mereka. Misalnya kebutuhan untuk beli kamera kan ya
berat kan ya. Kalau ada program-program semacam ini itu cukup membantu, apalagi dengan dinamisnya perubahan teknologi, misalnya dengan TikTok segala macam, itu butuh informasi, butuh pengetahuan yang mungkin belum ada ini yang menyentuh, masih sedikit. Cukup kalau ada fasilitas itu mungkin sangat membantu, khususnya mikro ya. Ya, jadi ada dampak positif ya yang bisa dirasakan oleh teman-teman UMKM khususnya mikro ya. Jadi menarik. Sebetulnya kalau dari sisi Mas Catur dan Mas Roni, ini kenapa kok kita fokusnya ke misalnya membantu untuk go digital ya, membantu untuk memfoto produk dan seterusnya. Mungkin bisa diceritakan kenapa kok fokusnya ke arah sana ini? Ya, mungkin kalau dari kami ya, kebetulan kami di UNS Innovation Hub atau inkubator bisnis UNS juga memiliki experience ya, pengalaman untuk mendampingi UMKM, dan kami juga memetakan beberapa permasalahan. Salah satunya adalah selain dana ya, selain pendanaan, mereka juga terbatas dari sisi knowledge ya, pengetahuan dan kemampuan pengembangan bisnis. Nah, sehingga fenomena yang ada sekarang kan go digital, dan itu butuh kemampuan teknis ya, di mana UMKM rata-rata pengelolanya atau pemiliknya itu mereka memiliki kemampuan, apalagi yang mikro ya Mas ya, mereka memiliki kemampuan yang terbatas dalam hal ini, sehingga diperlukan lembaga, seseorang yang membantu ya, support mereka, mendampingi mereka sehingga usahanya bisa lebih maju. Dalam hal ini kita mencoba berpikir simple saja sih ya, di JSE ini mereka ini survei atau informasi riset dari beberapa marketplace itu menyatakan bahwa keputusan membeli seseorang itu 80% ya dipengaruhi oleh image atau gambar dari produk, dan itu kemudian kita terjemahkan ya kan, terjemahkan dalam program JSE ini, sehingga kualitas gambar yang sebelumnya mereka seadanya kita coba bantu dengan cara memberikan fasilitas kamera yang bagus, lighting yang bagus. Tapi saya kira tidak cukup sampai di situ Pak Boim, sehingga kita perlu upaya yang lebih komprehensif. Selain fotografi, kita juga akan bantu dari sisi desainnya. Meskipun dengan cara yang sangat sederhana, misalkan kita membantu mereka menggunakan fasilitas software desain misalkan ya, Canva dan seterusnya. Tapi kita juga membantu misalkan dari sisi desain. Demikian juga harapannya ke depan tidak hanya memberikan fasilitas fisik ya, tetapi mereka juga butuh dari sisi fundamental yang lebih jauh lagi, misalkan teknik pemasarannya, motivasi bisnisnya, sampai dengan pengurusan legalitas. Nah, ini harapannya menjadi satu pintu di JSE ini ya, sehingga manfaat layanan satu pintu ini benar-benar bisa dirasakan oleh UMKM. Baik, luar biasa sekali ya. Ternyata programnya sangat komprehensif ya. Kalau dari Mas Roni bagaimana nih? Kira-kira pandangannya seperti apa terkait go digital ini? Oke. Jadi beberapa tahun ini kan gencar sekali ya go digital gitu. Jadi menurut saya ya tidak semudah apa yang dikatakan kan gitu. Banyak faktor pendukungnya kan gitu. Ya salah satunya itu foto, video, kemasan, terus copywriting segala macam. Banyak faktor pendukung untuk go digital. Enggak sebatas nih tak sediain marketplace yuk jual, enggak seperti itu gitu. Ada tips, ada trik yang banyak sekali, dan itu tidak banyak yang mampu lah ya. Jadi misalnya dari teman-teman dari UMKM misalnya ada sekitar 100 orang, paling ada 2 atau maksimal 5 yang trennya itu naik.
Artinya yang bisa menangkap butuh market di butuh era ini, butuh manajemen yang bagus, butuh tips dan banyak sekali ternyata gitu loh. Jadi nggak hanya ngomong go digital jadi ternyata memang tantangannya berat, faktornya makanya banyak itu banyak, sebenarnya pemberian layanan teknis seperti ini sebenarnya tidak cukup, sehingga harus ada upgrade dari sisi fundamental bisnis, bagaimana manajemen bisnisnya. Ini saatnya meng-hire orang untuk menjadi e-marketer atau marketer atau enggak. Ini harus membeli aplikasi POS atau apa enggak. Itu kan ini harus ada yang mengawal, harus ada yang mendampingi. Tapi yang jelas di sini memang ada peluang ya. Kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini kan istilahnya consumer behavior, perilaku konsumen memang berubah. Jadi banyak yang berbelanja melalui platform dan seterusnya. Jadi ada peluang, tapi memang tantangannya tidak mudah gitu ya. Betul. Dan ini momentum sebenarnya Mas Roni, Mas Boim. Karena pemerintah saat ini sedang fokus ya untuk istilahnya onboarding di marketplace. Jadi targetnya berapa juta saya lupa. Itu PIC-nya dari Kemenko. Jadi sebelumnya ada Rakornas untuk pengembangan UMKM Go Digital. Semua stakeholder terkait dengan UMKM diundang untuk menyatukan visi ya bahwa UMKM itu harus maju. Karena memang UMKM memberikan porsi yang cukup signifikan ya untuk pengembangan ekonomi Indonesia, sehingga harus ada upgrade di sana. Sehingga fokus pasca pandemi, harapannya ini menjadi endemi ya, itu UMKM bisa kemudian ditindaklanjuti bisa meningkat lebih jauh. Iya. Nah, jadi sejalan dengan kebijakan pemerintah juga. Betul. Saya kira ya. Tadi kan sudah dijelaskan banyak sekali tantangan. Nah, apakah ini karena ini Mas keterbatasan resources ya dari teman-teman UMKM ini ya. Jadi untuk kebutuhan resources yang harus dikeluarkan untuk produksi sudah cukup banyak. Kemudian kalau diminta tadi ya mengurus Go Digital juga cukup sulit. Kira-kira solusinya seperti apa? Apakah kita perlu semacam yang khusus ngurusi ini teman-teman untuk Go Digital? Jadi teman-teman UMKM ini bisa fokus di produksinya. Tapi ada satu misalnya bisa dipegang oleh lembaga tertentu ya. Bayangan saya misalnya bisa BMT atau bisa BPR Syariah yang menjadi istilahnya pembina para teman-teman UMKM ini, bisa mengurus online shopnya, tetapi begitu nanti ada order tinggal diserahkan saja ke teman-teman UMKM atau seperti apa mungkin kira-kira ini. Jadi mengingat keterbatasan ini Mas Roni mungkin bisa ini ya, keterbatasan dari UMKM ini kan resources tadi salah satunya ya. Kalau untuk membantu itu mungkin CSE itu cukup membantu, tapi untuk misalnya untuk penjualan pengelolaan gini misalnya kalau ada ini saya fokusnya ke mikro ya karena memang keterbatasan baik SDM maupun soal dana ya. Jadi misalnya produknya cuma satu keripik gitu. Terus daftar di Shopee atau Tokopedia misalnya di marketplace itu resiko sudah dia berpikir bagaimana sampai ke tempat tujuan itu biar nggak hancur, tapi yang utama itu dari cuma satu tok itu loh barangnya. Nah ini mesti saya pikir mungkin ada baiknya jadi semacam ada distributor UMKM gitu. Jadi yang produknya cuma satu yang baru satu gitu. kumpulkan jadi satu diurus oleh ini lembaga mungkin siapalah yang jadi ada distributor UMKM gitu. Sebenarnya ada 1-2 orang yang saya kenal sudah memulai itu, tapi ya karena sukarelawan jadi belum signifikan. Jadi kan misalnya kayak gini, pabrik itu kan juga tidak mungkin langsung jualan langsung kan, pasti ada logikanya seperti itu sebetulnya ya. Jadi saya pikir dengan melihat keterbatasan UMKM khususnya mikro itu, misalnya satu produk terus pengetahuannya juga kurang,
terus soal peralatan pendukung untuk go digital visualisasi yang kurang, itu mungkin ada satu lembaga atau apa yang mengumpulkan mereka gitu. Jadi misalnya saya produknya cuma satu, itu kan di marketplace juga lucu kan Mas. Mau dibikin gimana, misalnya satu ini mau tak pecah jadi beberapa, itu kan juga lucu juga misalnya. Mungkin saya mau menambahkan sebenarnya konsep inkubasi bisnis itu kan mengarah ke sana. Jadi inkubasi bisnis itu sebenarnya mulai dari bagaimana kita melakukan pendampingan, membantu mereka pengurusan legalitas sampai dengan pasca inkubasi. Pasca inkubasi yang mempertemukan mereka dengan stakeholder, misalkan investor atau pasar gitu ya. Nah, peran itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa dilakukan oleh kampus, oleh NGO, oleh pemerintah, oleh siapapun. Tapi konsep itu, ini ada satu contoh program yang menarik, namanya program kewirausahaan sosial Kemensos. Mereka bekerja sama dengan inkubator bisnis. Nah, satu yang menarik di Unpad sana di Bandung, itu mereka membuat namanya Kedai Prokus. Kedai Prokus itu semacam marketplace, ya. Bahkan pengembangannya mungkin ada semacam retail khusus ya untuk menjual itu. Tapi saat ini mungkin baru marketplace yang dikelola oleh kampus gitu ya, atau dalam ini bisa CSE atau kolaborasi juga bisa, sehingga produk-produk itu masuk ke dalam marketplace itu dan dikelola oleh sekelompok orang yang profesional dan kita bayar. Nah, bayangan saya ketika CSE ini sudah bisa memproduksi gambar-gambar yang bagus, utamanya produk-produk yang sudah dikurasi oleh Mas Roni, sehingga kita buatkan sekalian platformnya, sehingga masyarakat akan bisa membeli langsung dari masyarakat, dari UMKM yang sudah terkurasi dengan kualitas layanan foto dan seterusnya, desain yang sudah mumpuni dan eye catching gitu ya. Nah, masyarakat pasti akan terbangun trustnya bahwa ini bukan produk ecek-ecek dan ini sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk kampus, ya, organisasi dan seterusnya, pemerintah. Itu sih. Ya, menarik sekali ini idenya. Baik, kira-kira ke depan seperti apa ini, Mas? Untuk tahun ini CSE ini kira-kira mau bikin workshop lagi atau apa? Saya dengar workshop untuk membuat video pendek ini sudah digagas dan sudah didiskusikan ini. Dan mungkin tadi sudah dijelaskan juga ya workshop lain mengenai fundamental bisnisnya. Ini mungkin bisa diceritakan ke depan ini. Dan ke depan memang kolaborasi antar pihak ya, kampus, pemerintah, organisasi ini perlu dikembangkan terus. Nah, dan hal ini dalam waktu dekat kita sudah mempersiapkan rancangan program mulai dari pelatihan ya, kita melanjutkan juga dukungan teknis untuk teman-teman UMKM fotografi dan desain dan video pendek ya, juga dan video pendek sehingga ada istilahnya ada integrated marketing communication ya. Jadi berbagai angle gitu kita bisa bantu, kemudian kita bisa kemudian komunikasikan kepada masyarakat gitu. Ya. Untuk bisa ikut program-programnya CSE gimana ini Mas? Caranya gimana? Nah, Mas Boim, Mas Roni mungkin yang pernah mengurusi terlibat langsung dengan UMKM. Harus menghubungi siapa, kemudian bagaimana? Iya, bisa menghubungi saya. Atau pada waktu nanti misalnya pas ada kegiatan langsung aja kan. Mungkin juga bisa menghubungi via ini ya, Instagramnya MES ya, di mes.surakarta saya kira. Dan nanti kita akan bikin flyer setiap kegiatan, dan itu ada contact person dan ada juga forumnya ya, Mas, forum dan bisa bergabung di sana. Baik, luar biasa sekali siang ini, alhamdulillah. Ya, saya kira diskusi kita ini sangat bermanfaat ya, ada banyak hal baik yang bisa kita diskusikan. Terima kasih ya Mas Catur dan Mas Roni atas kedatangannya di podcastmu ini ya. Baik, teman-teman sekalian, para pemirsa sekalian, itulah tadi bincang-bincang ringan kita tentang CSE, Center of Services and Education, yaitu program untuk membantu UMKM yang dicetuskan, di-launching oleh Masyarakat Ekonomi Syariah Surakarta. Saya kira untuk pertemuan hari ini akan kita lanjutkan ya ke depan dengan diskusi-diskusi yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.